berubah menjadi low intensity irrigation. Dari penggunaan air dalam jumlah yang banyak berubah menjadi irigasi dengan penggunaan air dengan jumlah yang sedikit. Ini tren. Ya. Negara-negara maju dalam bidang irigasi sudah lama berpindah ke low intensity irrigation ini. Ya. Jadi ke depan ini sumber-sumber air akan menjadi terbatas, demikian pula lahan akan menjadi semakin berkurang. Ya, lahan akan semakin berkurang ke depan ini. Isu yang kedua, adanya kompetisi penggunaan air, seperti tadi kita sudah sebutkan, kompetisi penggunaan air antara kebutuhan domestik dengan kebutuhan pertanian. Juga isu-isu lingkungan, di mana lingkungan untuk pertanian, terutama pertanian yang sifatnya outdoor, di luar, akan berpindah menjadi pertanian yang berada di dalam ruangan. Dan pertanian yang ada di dalam ruangan ini menggunakan sistem irigasi bertekanan, ya, pressurized irrigation. Dan banyak lagi isu-isu yang lain yang mengakibatkan pergeseran itu. Kita sambung, ya, sebagai pengantar itu tadi metode irigasi dan sistem-sistem irigasi. Kita melangkah ke metode penentuan kelengasan tanah. Di dalam irigasi kita perlu mengukur lengas tanah. Kita perlu mengetahui berapa lengas tanah yang ada di dalam tanah sebelum kita memberikan air. Ya. Metode yang pertama adalah metode gravimetrik. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama kita siapkan ring sampel. Ring sampel, kita ambil tanah, dan sebelum kita memasukkan ring sampel ke dalam tanah untuk diisi dengan tanah, kita perlu mengetahui berat ring sampel berapa. Jadi kita timbang dulu ring sampelnya berapa. Kemudian dimasukkan ke dalam tanah, dan ringnya itu bentuknya kira-kira seperti botol ini. Ya, kemudian diisi tanah, ditancapkan dan diisi dengan tanah. Setelah diisi dengan tanah, kita timbang beratnya berapa. Berapa beratnya setelah keluar dari dalam tanah. Ring itu berisi dengan tanah. Kemudian setelah kita catat beratnya, kita masukkan ke dalam oven. Ya, dikeringkan. Bukan dibakar, tapi dikeringkan untuk menguapkan airnya. Menguapkan air yang ada di dalam tanah yang ada di dalam ring sampel itu. Menggunakan temperatur konstan 105 derajat. Jadi ovennya itu di setel pada temperatur kisaran 105 derajat ya, Celcius. Kita masukkan ke dalam oven kira-kira 8 sampai 16 jam sampai beratnya menjadi konstan. Jadi kita keluarkan, kalau sudah tidak ada lagi perubahan berat, maka kita berhenti untuk mengeringkan sampai beratnya konstan. Nah,
Setelah berat konstan, kita timbang berapa beratnya. Dan berat sebelum dimasukkan ke dalam oven ini dikurangi dengan berat sesudah dimasukkan ke dalam oven, itulah berat air yang menguap. Berat air yang menguap. Seperti itu. Dan kita masukkan ke dalam persamaan, maka lengas tanah adalah berat sebelum dimasukkan ke dalam oven dan dikurangi dengan berat sesudah dimasukkan ke dalam oven, dibagi dengan berat sesudah dimasukkan ke dalam oven, merupakan lengas tanah yang kita sebut sebagai kalau dikali dengan 100% adalah berat lengas tanah basis kering. Basis kering. Ya, jadi yang kedua, apabila berat tanah sebelum di oven dikurangi dengan berat tanah setelah di oven, dibagi dengan berat tanah sebelum di oven, maka dikali 100% tentu saja, maka akan didapatkan lengas tanah basis basah. Jadi kesimpulannya adalah ada dua cara mempresentasikan lengas tanah. Cara yang pertama, mempresentasikan lengas tanah dalam bentuk basis kering. Yang kedua, mempresentasikan lengas tanah dalam bentuk basis basah. Ini harus diketahui. Ya. Harus kita ketahui. Kemudian pengukuran lengas tanah, cara yang kedua dengan menggunakan tensiometer. Ya, kalau ada waktu nanti kita akan praktek tensiometer di Pangkep juga. Ada, kita punya tensiometer. Nanti kita akan jelaskan ini. Prinsipnya tensiometer ini menggunakan tekanan negatif. Jadi nanti hasil pengukuran tekanan negatif ini disebut sebagai potensial matrik. Ya, potensial matrik yang merepresentasikan jumlah air yang berada di dalam tanah itu. Ia menimbulkan efek tekanan negatif di dalam tabung tensiometer. Dan bagaimana profil lengas tanah di dalam tanah, kita lihat pada kurva ini. Ya, kira-kira pada arah sumbu X. Pada jenis tanah yang berbeda, pada pasir, lempung, dan liat ini memiliki kurva yang berbeda. Ya, misalnya pasir, kurvanya berbeda dengan tanah lempung. Demikian pula
dengan tanah liat. Hubungan antara tekanan negatif dengan lengas tanah seperti demikian. Ya, kurvanya. Jadi yang arah X adalah lengas tanahnya dan ini tekanan negatifnya. Ya, hubungan antara lengas tanah dan tekanan negatifnya pada berbagai jenis tanah memperlihatkan kurva yang berbeda. Ya, bisa digambar. Seperti itu. Ini adalah tensiometer. Air dimasukkan ke sini, kemudian ini pengukur tekanannya yang diukur dengan sentibar atau milibar. Kemudian air di dalam sini keluar, di bawah sini dia akan keluar dan menimbulkan tekanan negatif di dalam tabung. Itulah yang ada juga bentuk yang lain yang menggunakan air raksa. Ini diisi dengan air raksa untuk mengukur tekanan negatif di dalam ini adalah partikel tanah yang warna hitam ini. Ya, partikel tanah. Kemudian di antara partikel tanah itu ada air di luarnya. Kemudian ada di sini. Ini disebut sebagai air kapiler. Ya, air kapiler ini. Kemudian ada air di sini, di sekelilingnya ini. Ada juga di dalam partikel ini. Air yang ada di dalam partikel ini dengan di luarnya, bukan di sini, itu disebut sebagai air potensial. Jadi ada air kapiler, ada air potensial. Ada juga air yang teradsorpsi, yang terserap masuk ke dalam partikel tanah. Nah, air yang mana yang dipakai oleh tanaman? Air yang digunakan oleh tanaman adalah air kapiler. Sedangkan air potensial itu tidak digunakan oleh tanaman, tidak diserap oleh akar. Akar tidak bisa mengambilnya. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh tanaman. Kita cukupkan dulu sampai di bagian ini. Insya Allah kita akan sambung pekan yang akan datang. Dan